Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Oke Sobat Healthies, tanggal 1 Desember kemarin kita memperingati Hari AIDS sedunia dengan tema Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas tentang HIV dan AIDS dengan pakarnya. Kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Dr. Ardian SPPD dan juga Mas Hilmar dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hilmar, terima kasih sudah hadir di Info Podcast. Nah, kali ini kita akan bahas nih tentang HIV AIDS karena tanggal 1 Desember kemarin kita sudah memperingati Hari AIDS sedunia. Ya. Seperti yang kita ketahui kan setiap tahunnya di Indonesia ini angka kasus HIV itu cenderung meningkat, bukan begitu ya? Nah, jadi menjadi masalah kesehatan di Indonesia, tidak hanya di Indonesia sebenarnya ya, tapi juga di dunia seperti itu. Nah, Sobat Healthies nih, Dr. Ardi pengen tahu apa sih itu HIV AIDS. Boleh tolong jelasin dong, HIV AIDS itu apa? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya HIV itu adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Ya, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Kebetulan virus ini menularkan atau masuk ke dalam tubuh kita akibat dari perilaku yang beresiko. Perilaku beresiko bisa bermacam-macam, ya. Jadi perilaku beresiko itu misalnya perilaku seksual yang beresiko, pasangan yang berganti-ganti, ya. Kemudian LSL atau hubungan sejenis, atau kemudian tenaga kesehatan termasuk kelompok yang beresiko karena dia bisa tertular, misalnya tertusuk jarum misalnya, gitu. Jadi intinya adalah bahwa virus itu bisa masuk ke tubuh kita, kemudian bisa menularkan atau menyerang sel limfosit atau sel pertahanan tubuh kita. Dan akhirnya akibat dari diserang oleh sel pertahanan tubuh itu sehingga turun. Jadi ABRI atau daya pertahanan sel pertahanan tubuh kita itu turun. Jadi ketika ada infeksi virus lain atau kuman yang menyerang, kita nggak punya daya tahan tubuh. Jadi kita nggak punya tentara gitu. Jadi itu yang diserang oleh HIV, akibatnya daya pertahanan tubuh kita turun. Ya akhirnya kita bisa terkena infeksi macam-macam. Ya, jadi intinya adalah bahwa HIV itu infeksi virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Gitu intinya itu, ya. Baik, jadi HIV itu Human Immunodeficiency Virus, ya. Yang virus yang menyerang daya tahan tubuh, ya, begitu ya dok ya. Ya. Jadi kita kan ibarat tubuh kita nih ibaratnya kerajaan yang punya bala tentara begitu kan dok ya. Terus masuklah virus HIV itu menyerang daya tahan tubuh kita atau tentara-tentara di dalam tubuh kita. Jadi apapun penyakitnya, kata Dokter Ardi tadi masuk nanti bisa cepat tertular gitu. Ya, misal toksoplasma. Kalau kita semua ini daya tahan tubuh kita cukup, ada infeksi atau kuman parasit tokso masuk, nggak masalah gitu. Tapi akan menjadi bermasalah ketika ada infeksi HIV di dalam, akibatnya tentara atau pertahanan tubuh kita nggak ada gitu. Itu jadi timbul penyakit yang macam-macam, itu sebenarnya intinya. Oke, jadi dia menyerang daya tahan tubuh manusia begitu ya dok ya. Jadi tadi penularannya itu dari cairan tubuh gitu ya? Intinya penularannya kenapa itu si virus itu bisa masuk, itu sebenarnya akibat masuk ke dalam tubuh akibat adanya port the entry, ada pintu masuk kan. Pintu masuk itu bisa macam-macam pintu masuk. Nah, misalnya dari perilaku yang beresiko. Jadi multiple partner atau berganti-ganti pasangan gitu. Kita nggak tahu nih pasangan seksual kita ini ada infeksi atau tidak. Jadi ketika terjadi aktivitas seksual itu kan kadang-kadang terjadi perlukaan. Nah, perlukaan itulah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk si virus itu masuk gitu ya. Jadi ketika ada perlukaan, ada pintu masuk, virus masuk gitu. Virus masuk akhirnya ya sudah berkembang biak gitu. Jadi
Intinya virus itu akan hidup dan akan menginfeksi ketika ada inangnya gitu, ketika ada rumahnya. Dan Betul. rumahnya itu adalah si sel yang hidup. Oke. Jadi kalau virus itu nempel di meja, itu kan nggak ada sel Nggak hidup di masalah ya, situ, Dok? dia akan mati. Oke. Tapi ketika dia akan masuk ke tubuh, kemudian dia berkembang biak di sel hidup, nah dia bisa hidup dan berkembang gitu. Masuknya lewat perilaku yang beresiko itu gitu. Oke. Berarti memang perilaku beresiko itu Iya. yang bisa menyebabkan penularan Iya, begitu ya. iya, perilaku Tapi beresiko. selain itu juga tidak hanya orang-orang dengan perilaku resiko ya, Dok ya, tapi juga misalnya petugas kesehatan, dokter betul, yang petugas juga kesehatan. yang juga punya potensi Iya. gitu untuk tertular Tertular. virus tersebut Iya. gitu kan, Dok ya. Kemudian transfusi darah, Iya, meskipun betul sekali. dilaporkan, meskipun setiap kali tindakan transfusi itu PMI pasti akan sudah menyaring gitu, akan menyaring semua darah yang akan diberikan itu untuk apa ada virusnya atau tidak gitu ya. Oke. Tapi kegiatan transfusi itu merupakan salah satu tindakan yang beresiko Beresiko juga, ya, tapi Dok. setidaknya PMI pasti sudah akan men-screening. Kemudian yaitu tadi kalau tenaga kesehatan itu dari tertusuk jarum, itu kan itu kecelakaan kerja istilahnya. Betul. Kan kecelakaan kerja. Kemudian dari misalnya keluarga pasangan yang positif, nih suaminya atau istrinya positif, dianya negatif gitu kan. Jadi karena mungkin dia perilakunya dia nggak beresiko, tapi pasangannya yang beresiko. Betul. Jadi dia yang tertular, itu yang sebenarnya yang Pasangannya kasihan. yang Iya, carrier yang iya, membawa ya, dia yang Dok ya. membawa, iya. Betul sekali. Jadi cukup menakutkan gitu ya, Dok ya. Pelik sebenarnya, iya. Kita walaupun tidak punya perilaku yang beresiko, cuman Iya. lingkungan atau pasangan kita yang membawa gitu bisa jadi Iya. kita terkena gitu Iya, ya, Dok iya. ya. Nah, itu tadi HIV. Terus apa sih bedanya sama AIDS, Dok? Nah, HIV dan AIDS? Kalau AIDS itu adalah, jadi AIDS itu udah tahapan dari HIV. Oh, gitu. Jadi ketika virus itu masuk pertama kali, mungkin kita nggak merasakan apa-apa. Jadi kita akan merasakan seperti orang sakit flu biasa gitu. Makanya HIV itu ada stadium-stadiumnya. Stadium 1, 2, 3, 4, dan akhirnya jatuh ke AIDS. Ya, jadi AIDS itu adalah merupakan stadium akhir dari stadium lanjut dari infeksi virus HIV. Ya, karena dari stadium tadi ketika kita terkena masuk, kita kadang nggak ngerasa apa-apa gitu. Kita mungkin seperti orang flu masuk angin biasa gitu, panas demam, meriang, badan lemes gitu. Tapi akibat sel pertahanan tubuh kita itu cukup, ya kita akan sembuh kemudian, tapi virus itu kan tetap ada di dalam tubuh. Virus berkembang, dan itu berkembangnya itu enggak yang seminggu 2 kali, dia akan setelah beberapa tahun itu baru mungkin akan muncul gejala gitu, gejala yang stadium berikutnya gitu. Jadi biasanya ketika 5 tahun virus itu sudah ada dalam tubuh, nah itu gejalanya mulai turun tuh. Kalau tidak diobatin, nah gejalanya mulai muncul. Mungkin udah mulai diare, ada sariawan, panas demam kok nggak sembuh gitu ya, diare udah diobatin, dipikir diare biasa kok tidak hilang. Kemudian yang sering juga ketangkep dari tiba-tiba dia kena TBC. Kena TBC, kemudian dicek nih, kan program nasional itu semua pasien TBC itu kan wajib diperiksa HIV. Iya. Karena mereka itu deket, jadi mereka tuh banyak yang orang TB kena HIV, orang HIV juga kena TB gitu kan. Jadi kadang kok tiba-tiba dia kena TBC nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa kena TBC. Ketika dicek, oh ternyata dia HIV. Itu banyak sekali tuh. Jadi kita nangkep pasien HIV itu dari orang-orang dengan TB. Ya, orang dengan TB. Jadi gitu. Jadi AIDS itu merupakan gejala akhir atau gejala lanjut dari perjalanan si infeksi HIV itu gitu. Jadi kalaupun kita in case virus HIV itu masuk ke dalam tubuh kita begitu ya, Dok, itu gejalanya itu seperti tidak ada penyakit apa-apa gitu ya, belum ada flu biasa. Karena makanya gejala awal panas demam sehari 2 hari. Kemudian tiba-tiba kok kelenjarnya membengkak. Biasanya gitu kan. Itu ciri khasnya ya, khas, Dok? kelenjar membengkak dan banyak gitu di kelenjar leher, kemudian ketiak gitu ya. Itu kok tiba-tiba kok ada benjolan-benjolan gitu atau panas demam. Karena itu daya tahan tubuh kita masih
kuat, Oke. terus nanti hilang tuh, gejala itu hilang. Oh, Nah, masih bisa ya sembuh hilang. dulu Iya, gitu ya, iya. Dok. Jadi Tapi virus kalau masih ada masih di ada. dalam. Jadi kalau kita nggak aware bahwa ini adalah virus HIV, kita pikir udah sembuh, udah sehat. Tapi beberapa tahun kemudian kok muncul lagi gejala berat badan turun, diare, TBC, sariawan, nggak hilang-hilang. Nah itu baru di situ nanti ketemu dokter, dokter baru curiga gitu, gitu. Jadi Oh, itu intinya jadi itu. jangka waktunya itu cukup lama Cukup ya lama. dari kita terpapar virus ya, virus masuk ke dalam tubuh kita, kemudian nanti timbullah gejala-gejala seperti demam biasa gitu ya, Dok ya, yang tidak ada ciri khusus juga ya, Iya, cuman iya. pembengkakan kelenjar-kelenjar Iya, getah bening iya. ya. Nah, itu jangka waktu sampai bisa menjadi AIDS Oh, ya. itu yang Oke. gejala khususnya timbul itu Ya, kapan? mungkin tidak ada gejala pasti, tidak ada pasti, tetapi dari beberapa data yang dikumpulkan gitu rata-rata itu 2 sampai 10 tahun. Oh, lama 2 juga sampai ya, Dok? 10 tahun itu kemudian gejala itu akan muncul gitu ya, akan nampak gitu ya. Tapi mungkin yang paling penting sebenarnya adalah terus gimana dong membedakan ini saya nih Iya, panasnya karena betul, HIV atau betul, enggak, itu betul, kan itu betul. penting ya. Penting banget kan, Nah. Dok, kan kita kan nggak tahu ya kayak demam biasa gitu ya, Dok Iya. ya. Virus itu udah di dalam tubuh. Nah, gimana cara kita biar mengetahuinya? Ya, jadi kita kenali apakah kita telah melakukan perilaku beresiko itu gitu. Oke. Apakah kita termasuk dalam kelompok-kelompok orang yang beresiko tinggi untuk terkena infeksi. Oke. Mereka itu adalah yang mempunyai partner seksual yang banyak, multiple Oh, partner seksual. oke. Kemudian kelompok yang ada LSL atau gay atau lelaki suka lelaki lelaki suka ya. lelaki. Kemudian wanita pekerja seksual ya, Oke. itu kan relate karena dari multiple partner tadi Betul. kan. Kemudian pengguna narkoba suntik ya, Oke. karena jarumnya dipakai berganti-ganti Bergantian, itu betul. kan. Nah itu juga, kita masuk nggak di perilaku itu? Ketika kita melakukan perilaku beresiko kemudian muncul gejala tersebut, gejala kayak tadi, ya kita wajib tes gitu Oke, ya. oke. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan perilaku beresiko, ya insya Allah sih sebenarnya nggak juga, nggak, maksudnya Oke. nggak ada infeksi itu, karena nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk si virus itu masuk ke kita, tiba-tiba tanpa ada apa-apa ya, atau kemudian tiba-tiba kita kena HIV, ya nggak bisa begitu juga gitu ya. Betul, Tapi betul. misalnya kemudian kita tertusuk, misal tenaga kesehatan kecelakaan kerja tertusuk jarum, si pasien yang HIV positif Betul. gitu ya. Kalau kita tertusuk jarum, apakah kemudian itu langsung kita kena HIV? Itu perlu proses juga Oh, ya, gitu. tidak serta-merta langsung kita kena HIV. Tetapi itu nanti akan munculnya gejala setelah pernah tertusuk jarum pasien HIV, kemudian kok kita muncul gejala panas demam seperti, kita patut curiga tuh, makanya kita cek gitu. Jadi kenali kita tuh punya nggak sih perilaku, atau kita tuh berada dalam kelompok resiko tinggi Resiko atau tadi enggak. ya. Pasangan kita misalnya HIV positif, kita sudah kan, kalau mempunyai pasangan HIV positif disarankan melakukan hubungan seksual dengan kondom gitu kan, untuk Oke. dengan kondom Biar aman ya, biar Dok? aman gitu. Tetapi ketika pasangan kita positif, kok kita ada gejala panas demam dan segala macam gitu, nah kita ya patut tes gitu, Oke. gitu. Meskipun programnya sekarang bahwa semua pasangan yang mempunyai pasangan yang positif itu wajib istilahnya notifikasi pasangan, jadi semua harus dites gitu ya, maksudnya harus dites dan berkala tesnya gitu. Oke. Jadi yang paling penting sebenarnya kenali diri kita tuh masuk nggak sih kelompok beresiko gitu. Kalau kita masuk dalam kelompok beresiko, ya kita wajib tes gitu. Betul sekali ya, Dok ya. Jadi harus aware ya, Dok, Iya. dengan lingkungan sekitar ya. Tidak hanya walaupun kita misalnya tidak berperilaku resiko, cuman suami atau pasangan Iya. kita gitu ya pernah dulunya Iya, gitu. iya. Jadi kita patut curiga Iya, ya, Dok iya. ya, harus waspada seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri kan kasusnya ini cenderung meningkat ya, tiap tahunnya penemuan kasus baru juga cukup banyak ya, Mas Hilmar ya. Nah, kalau di Kota Depok atau di Provinsi Jawa Barat sendiri gimana nih kasusnya, Mas Hilmar? Iya, Mbak Dinda, ini sebelumnya saya memanggilnya Mbak Dinda apa Bu Dinda nih? Mbak sebelumnya? Dinda Mbak aja. Dinda. Baik, terima kasih. Jadi memang Ya. Mbak Dinda secara tren temuan kasus HIV baru ya itu cenderung meningkat secara Indonesia maupun level kabupaten kota. Mungkin memang hal ini
disebabkan dengan angka tes terhadap sasaran-sasaran SPM, yaitu standar pelayanan minimal terkait dengan orang dengan risiko infeksi itu semakin masif dilakukan kepada ibu hamil, terus kemudian kepada penderita TB, kemudian juga kepada warga binaan permasyarakatan, kemudian juga terhadap populasi kunci yang tadi disebutkan oleh Dr. Ardi. Seperti itu. Jadi untuk di Kota Depok sendiri itu di tahun 2021 memang ditemukan angka 199 angka positif baru. Kasus baru ya betul, berdasarkan SIHA. SIHA itu adalah Sistem Informasi HIV/AIDS yang memang diberikan Kementerian Kesehatan pada setiap kabupaten kota untuk sistem pencatatan pelaporan terkait dengan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Seperti itu, Mbak Dinda. Jadi memang untuk strategi itu kita itu di Indonesia di kementerian itu biasanya dikenal dengan 3-0. Jadi 3-0. 3-0 itu yang zero pertama itu adalah nanti untuk di 2030 untuk targetnya tidak ada ditemukan lagi kasus HIV baru. Kemudian zero yang kedua itu adalah tidak ditemukannya lagi kematian akibat AIDS. Tadi AIDS yang telah disampaikan oleh Dr. Ardi ya dok ya, bahwa AIDS itu adalah gejala tahapan selanjutnya dari HIV tadi, seperti itu. Kemudian untuk zero yang ketiga itu adalah tidak adanya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV atau biasanya kita menyebutnya ODIF, orang dengan HIV. Nah, untuk mencapai target 3-0 itu, Mbak Dinda, itu pemerintah melakukan strategi yang dinamakan STOP. Nah, STOP itu sebetulnya kependekan dari S-nya itu adalah suluh. Kemudian T-nya adalah temukan. O-nya adalah obati, dan P-nya itu adalah pertahankan, seperti itu. Jadi suluh yang dimaksud di sini adalah kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat ya, khususnya terkait pencegahan dan penanggulangan HIV terhadap di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk yang T-nya temukan, jadi kita pemerintah layanan kesehatan itu melakukan tes kepada sasaran-sasaran seperti tadi ibu hamil, pasien TB, populasi kunci untuk apa? Untuk menemukan barangkali ada yang kasus positif ditemukan pada saat tes. Seperti itu, sehingga dengan cepat ditemukan pasien dengan terpapar HIV, cepat juga pengobatannya, dilakukan pengobatannya, sehingga dengan adanya pengobatan itu penularan dapat segera dilakukan, dicegah. Terus kemudian ada P ya, pertahankan ya. Habis temukan, O tadi obati, kemudian yang P adalah pertahankan. Nah, karena kita tahu untuk untuk HIV ini kan obatnya diminumnya seumur hidup, Mbak Dinda. Jadi seumur hidup ini harus dipertahankan minumnya agar virus dalam tubuhnya menjadi tidak terdeteksi dan dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi untuk strategi di tadi menggunakan stop tadi, Mbak Dinda, itu bisa dilakukan di dinas kesehatan atau di layanan. Jadi strategi-strategi pemerintah ini sudah dilakukan, salah satunya dengan stop tadi ya. Tadi yang diinformasikan Mas Hilmar kalau penderita HIV itu harus minum obat terus seumur hidup ya dok ya. Nah, gimana tuh dok? Apakah penderita HIV ini bisa sembuh dok? Ya,
Kalau sembuh dalam arti bahwa virus itu hilang dari tubuh kan nggak bisa, ya. Jadi obat ARV, istilahnya itu obat ARV atau obat HIV yang diminum itu adalah mengusahakan atau mencoba untuk menekan supaya virus itu diem di dalam sel. Jadi tidak keluar. Jadi tidak keluar artinya tidak beredar di dalam aliran darah. Ketika virus itu beredar di aliran darah, kemudian dia beredar ke seluruh tubuh kita, ya dia akan nemplok di mana, dia akan kemudian akan menginfeksi kan, akan menimbulkan gejala. Atau ketika dia beredar kemudian kita melakukan hubungan aktivitas seksual, jadi kita akan menularkan. Nah, obat itu berusaha untuk mencegah supaya virus itu nggak keluar ke dalam darah, dia diam di dalam sel. Bisa ya. Jadi artinya bahwa obat yang ada itu tidak membunuh, tidak mematikan tidak virus ya, mematikan Dok? virus, tapi mengontrol. Oke. Mengontrol. Jadi tadi kalau ada pertahankan, ya kita pertahankan supaya tetap minum obat, supaya virus itu tidak beredar di dalam tubuh, supaya dia tidak kemudian nemplok di semua bagian dalam tubuh kita, atau kemudian tidak pindah ke orang lain, yang minum obat itu. Nah, itu nanti ketahuannya dari mana? Kalau ketika kita itu pertahankan dan kita kondisi bagus, ya kalau kita dicek darahnya, cek pasien HIV itu kita ambil darahnya, kemudian kita periksa, kita hitung jumlah virusnya, itu nggak ada. Gitu. Virusnya tidak terdeteksi. terdeteksi. Nah, itu targetnya tidak, tapi itu bukan berarti bahwa tidak terdeteksi itu sembuh. Itu terkontrol istilahnya. Dengan tidak terdeteksi itu, ya akhirnya apa? Angka kematiannya jadi zero. Itu kan, itu tujuannya kan itu. Gitu ya. Orang HIV itu kenapa sih meninggalnya? Kenapa sih yang meninggalnya? Karena tidak terkontrol, virusnya ada, kemudian virusnya itu nemplok di mana-mana, kemudian daya tahannya tubuhnya hilang, muncul infeksi macam-macam. Jadi meninggalnya mungkin bukan karena HIV-nya, tetapi karena infeksi macam-macamnya itu. Dan daya tubuh, iya, daya karena tahan daya tubuhnya nggak ada lagi. Karena daya tubuh gitu nggak ada itu. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi bisa kita cegah ya, Dok ya, maksudnya HIV/AIDS ini ya. Tapi kalaupun untuk sembuh totally virusnya nggak ada di dalam tubuh lagi, itu nggak bisa ya, Dok ya. Tapi dikontrol itu tadi ya, Dok. Ketika virus itu terkontrol, ya tubuh kita sehat, ya kita bisa melakukan segala aktivitas seperti kita biasa, bisa ya? berprestasi, kita bisa menikah, kita bisa punya anak, kita bisa punya karir gitu kan. Cukup banyak pasien-pasien saya yang masih bisa berkarir, mempunyai prestasi kerja yang bagus, bisa berkeluarga, bisa mempunyai anak, tuh anaknya juga sehat-sehat gitu gitu. Jadi itu karena terkontrol tadi ya, Dok. Karena mungkin kesadaran dari pasiennya yang mau minum obat. Tetapi tidak sedikit juga pasiennya yang putus pengobatan, jadinya mungkin karena putus asa, atau mungkin informasinya yang belum dapat komplit. Ketika dia dapat kabar, oh virusnya itu udah tidak terdeteksi nih, gitu, dia happy, udah saya lepas obat gitu. Akhirnya apa? Dia kemudian putus obat, datang di suatu masa atau suatu waktu dalam kondisi yang sudah tidak bagus. Itu juga banyak kasus yang begitu, juga tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan dan juga pemangku kebijakan kesehatan. Gimana caranya supaya mereka ini jangan sampai terjadi putus obat gitu. Iya, sama seperti TB ya, Mas Hilmar ya, jangan sampai putus obat gitu ya. Nah, tapi kalau TB kan 6 bulan ya, kalau ini jangka waktu seumur hidup gitu ya, memang lebih berat ya HIV/AIDS. Nah, jadi tadi menarik, orang dengan HIV gitu ya, HIV/AIDS itu masih bisa berkeluarga gitu ya, Dok, masih bisa menikah, masih beraktivitas seperti biasa gitu ya, Dok. Masih, padahal kalau teman-teman yang aktif mengikuti program HIV gitu, ada role model, artinya orang-orang yang mungkin sudah terbuka, sudah open bahwa dia HIV, tetapi dia bisa mampu bekerja, mampu berprestasi, mempunyai prestasi kerja yang bagus, dan itu istilahnya influencer ya. Jadi itu di Instagram gitu. Kita bisa banyak ditemukan. Jadi mungkin mereka ini ya cukup mempunyai kepercayaan diri untuk open status, kemudian memberi semangat kepada teman-teman ya supaya tetap semangat ya, karena ketika diketahui atau dikasih tahu kamu kena HIV itu normal kalau kemudian down. Betul, ya. Pasti. Ya, itu sesaat down, tetapi saya harapkan bahwa downnya itu sesaat saja, bahwa di balik ini musibah ini tuh ternyata pemerintah juga aware kok gitu. Pemerintah tuh sebenarnya udah aware. Obat disediakan secara gratis, ya kan. Layanan di puskesmas bisa, gitu. Puskesmas di Depok juga bisa melayani gitu ya. Jadi nanti pengontrolan juga dokter juga bisa mengontrol. Artinya bahwa kalau
pemerintah udah cukup memberikan fasilitas itu untuk pasien-pasien HIV itu untuk supaya mau berobat dan supaya kemudian tidak sakit memberat di kemudian hari gitu. Nah, Dok Ardi, kalau di masyarakat nih ya, kalau ada yang terinfeksi HIV atau positif HIV itu stigma negatifnya kenceng banget ya, Dok ya. Jadi kadang penderita itu merasa malu gitu ya karena omongan warga sekitar begitu. Nah, itu bagaimana ya, Dok? Nah, itu fungsinya sebenarnya yang tadi ya Mas ya, suluh ya. Kita menyuluh seperti ini, edukasi seperti ini tuh harapannya apa? Harapannya itu supaya masyarakat itu tidak menstigmatisasi, itu tidak stigma. Oke lah kalau kemudian dia terkena infeksi akibat perilakunya, ya sudah, itu tanggung jawab si pasien. Tetapi sekarang bagaimana kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai masyarakat itu kemudian memberi support kepada mereka, tidak lantas kemudian menstigmatisasi ya, itu makanya stigma itu menjadi program juga dari Kementerian Kesehatan gimana supaya menghilangkan stigma di masyarakat. Karena pernah juga nih pasien saya kemudian diasingkan sama warga kampungnya misalnya, itu terjadi di Depok sini gitu. Artinya bahwa beberapa masyarakat itu kan karena mungkin belum tersampainya informasi ini kan, informasi ini bahwa dengan hidup bersama dengan orang HIV itu tidak lantas kita bisa kena infeksi, tertular, ya kan, kita tertular. Seperti tadi saya sebutkan bahwa penularan itu terjadi ketika ada pintu masuk. Dan pintu masuk itu adalah luka. Ya, luka apa tuh, luka yang terjadi bukan apa? Luka kita terbuka, kemudian luka kita nempel tangannya dengan orang dengan HIV, virus itu masuk. Seperti tadi saya bilang bahwa virus itu hidup di sel yang hidup gitu ya. Kalau dia tidak ada sel inangnya, dia tidak hidup di sel yang hidup, jadi nggak akan hidup gitu. Jadi makanya wajar kalau kemudian berpelukan, bersalaman, makan bersama, hidup bersama itu tidak menjadi masalah. Ya, Dok? Tidak masalah. Iya, biasanya karena beberapa pasien saya itu ketika nanti anggota keluarganya yang tiba-tiba positif, itu langsung semua keluarganya menjauh. Meskipun dalam hati dia merasa kasihan, tetapi ada tuh sikap-sikap yang seperti itu yang justru nanti membuat si pasien ini menjadi down. Betul. Ketika terjadi depresi, itu justru akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuh dia juga, gitu kan. Ya, jadi itu penting menghilangkan stigma. Nah, sekarang gimana supaya stigma itu hilang? Ya ini tugas kita bersama nih semua, dari dinas kesehatan, dari promosi kesehatan seperti edukasi seperti ini bahwa hidup dengan ODIF, hidup dengan orang HIV itu tidak lantas kemudian kita akan tertular gitu, kecuali kita melakukan perilaku beresiko bersama orang dengan HIV, yaitu kita akan tertular. Tapi kalau kita hidup berdampingan, kita hidup bersama-sama, itu nggak masalah. Mungkin itu yang paling penting supaya stigma itu nggak hilang gitu kan gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi orang-orang yang positif HIV ya, karena apapun itu mereka kan juga korban juga ya gitu ya, Dok ya. Jadi kita walaupun hidup berdampingan sama orang positif HIV itu juga tidak masalah ya, Dok berpegangan tangan. Dan mungkin satu lagi mungkin nanti Mas Hilmar juga bisa cerita. Ketika orang dengan HIV itu kan hak pasien itu untuk merahasiakan. Jadi pasien berhak untuk, Dok tolong saya tidak dibuka statusnya, itu hak pasien. Dan kita sebagai tenaga kesehatan juga harus menghormati. Betul. Tapi pasien juga harus paham bahwa ketika itu nanti petugas kesehatan memang akan merahasiakan statusnya. Tetapi ketika nanti ada tindakan kesehatan yang harus dilakukan, status ini harus kita sampaikan kepada sesama tenaga kesehatan. Itu yang pasien harus paham gitu. Status tertutup boleh. Kadang pasien gini, Dok tolong saya jangan dikasih tahu ya keluarga saya. Itu kita hormati gitu. Tapi sambil pelan-pelan bahwa tolong cari seseorang yang bisa Anda percaya untuk tahu status Anda. Karena suatu saat kan pasti kalau sakit pasti akan membutuhkan pertolongan orang kan. Pasti orang sekitar akan bertanya, kok kamu sakit terus sih? Kok kamu sakit? Nah, kalau kemudian sampai kapan kita akan menutup status ini? Tapi kalau ketika ada satu orang yang kita anggap percaya, entah itu orang tua atau kakak atau apa yang bisa kita tahu status kita, dia akan membantu kita gitu. Nggak masalah semua anggota keluarga yang lain nggak boleh tahu, nggak apa-apa. Tapi saran saya ada satu anggota keluarga yang bisa kita percaya untuk tahu status kita gitu. Jadi
nggak usah takut, rahasia nggak akan terbuka gitu, itu karena itu hak pasien untuk untuk merahasiakan statusnya gitu. Iya, jadi boleh dirahasiakan Iya, statusnya, iya. tapi jangan juga sampai walaupun statusnya Bikin dirahasiakan, sendiri, kita yang positif HIV ini juga berperilaku sebebasnya juga Iya, nggak boleh juga kan dok, iya, sampai iya. menularkan Iya, gitu iya. kan, iya. Jadi begitu. Kalau apa sih dok tips-tips nih ya kalau kita misalnya kan masih berdampingan hidup sama orang dengan HIV/AIDS. Nah, bagaimana cara kita biar tidak terkena nih? Ya, sebenarnya ya itu tadi, kita cukup menghindari perilaku beresiko. Perlu digarisbawahi bahwa hidup bersama dengan orang HIV itu tidak lantas kita akan tertular. Tetapi kalau kita melakukan perilaku beresiko bersama dengan orang HIV, ya kita akan tertular. Misal kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang HIV positif. Udah tahu HIV positif, kemudian kita melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, ya kita akan tertular gitu. Tapi kalau ya itu tadi, kalau perilaku sewajarnya aja, kita sewajarnya seperti dengan orang biasa, tetapi kita kenali bagaimana itu virus itu kita bisa tertular tuh jika terjadi apa misalnya kalau kita misalnya luka, kita baru misalnya ada luka terbuka, ya kita mungkin menjaga jarak dengan orang dengan HIV, takutnya luka itu kemudian akan nempel dengan orang dengan HIV, kan kita nggak tahu juga si orang dengan HIV ini ada luka atau enggak kan, kalau kemudian kita terlalu ini, nah itu mungkin salah satu pencegahan. Tetapi kalau kita masih sehat aja, tidak melakukan perilaku beresiko dengan orang dengan HIV, ya nggak masalah, udah tenang aja gitu. Jadi nggak usah terlalu overprotektif juga gitu, karena itu justru nanti akan membuat tidak nyaman bagi si pasien gitu. Itu juga yang perlu kita sampaikan ya, jangan sampai masyarakat ini misinformasi, jadi kan setengah-setengah gitu. Kalau HIV itu harus dijauhi gitu ya, takutnya tertular sama kayak COVID, bisa tertular gitu kan, tapi tidak semudah itu. Iya, bahwa masyarakat juga perlu tahu bahwa ada di tengah-tengah kita tuh orang dengan HIV yang bisa berprestasi gitu, bisa banyak kerja, banyak gitu. Mungkin dia menutup statusnya, tetapi dia bisa mempunyai anak, bisa menikah, bisa punya anak, bisa mempunyai prestasi kerja yang bagus, dan itu ada gitu, itu nggak ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kalau misalnya anak-anak nih ya dok ya, yang ibunya positif HIV, kan ibunya hamil tuh, anak yang di dalam kandungan berisiko positif HIV nggak dok? Itu sebenarnya udah ada programnya dari pemerintah. Jadi ketika si ibu hamil atau ibu mengandung itu positif HIV, itu nanti ketika melahirkan, khusus untuk si anak itu udah ada programnya ya. Dan itu programnya itu udah tersosialisasi dengan bagus ke semua pemberi layanan kesehatan. Jadi ketika nanti apakah anaknya nanti begitu ibunya positif, apakah anaknya udah pasti positif, ya belum tentu juga. Tetapi memang kemungkinan infeksinya dia akan lebih tinggi. Jadi nanti akan dikasih obat pencegahan. Ada obat pencegahan buat anaknya, dan itu semua gratis dari pemerintah. Kemudian nanti secara bertahap nanti anaknya itu akan dicek dan akan dilakukan pengawasan oleh dokter spesialis anak. Nah, kalau bapak ibu atau siapapun yang misalnya mengandung misalnya positif, kemudian mau hamil, datanglah ke layanan kesehatan, terbukalah statusnya. Dok, saya positif HIV, dan saya sekarang mengandung. Jadi tenaga kesehatan yang melayani itu juga sudah prepare. Nanti persalinannya bagaimana, programnya nanti bagaimana, nanti akan dirujuk ke layanan yang tadi, kan ada 4 puskesmas, 4 rumah sakit ya Mas? Betul. 4 rumah sakit dan 4 puskesmas yang memberi layanan untuk orang dengan HIV di Depok. Dan nanti akan dilakukan di situ, termasuk nanti persalinannya bagaimana gitu. Jadi bisa disiapkan. Tapi kalau kemudian diam, menutup statusnya, jadi nanti baru ketahuan setelah udah detik-detik menjalani persalinan, nah itu mungkin tenaga kesehatan yang menolong juga nggak akan siap gitu. Jadi tapi ketika dari awal sudah terbuka, nah itu nanti si nakesnya itu bisa mempersiapkan program untuk si pasien dan anaknya ini gitu. Dan itu semua udah dijamin pemerintah. Gitu. Di Kota Depok sendiri sudah concern banget ya Mas Hilmat ya, untuk pengobatan HIV ini ya. Tadi ada 4 puskesmas dan 4 rumah sakit ya. Boleh disebutkan Mas Hilmar? Jadi memang tadi bersambung dengan Dr. Ardi ya, terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk masyarakat Depok yang terpapar HIV khususnya. Jadi memang yang pertama tadi jangan ragu untuk memeriksakan, khususnya tadi untuk sasaran-sasaran
standar pelayanan minimal kita, yaitu ibu hamil dan pasien TB yang paling banyak kan ya sasaran ibu hamil kita di Kota Depok dan pasien TB. Karena apabila dia mengetahui statusnya lebih awal, itu untuk diobati, untuk itunya bisa keberhasilan untuk diobatinya bisa lebih ini ya dok ya, Iya. bisa lebih baik seperti ya. itu, Mbak Dinda. Jadi kalau untuk puskesmas itu kita ada 4 puskesmas di Kota Depok, yaitu yang pertama Puskesmas Tapos, Puskesmas Tapos, terus kemudian yang kedua Puskesmas Cimanggis, Puskesmas Cimanggis, terus kemudian Puskesmas Pancoran Mas. oke. Setelah itu Puskesmas Cipayung. Oke, Jadi 4 puskesmas. Jadi 4 puskesmas ini kita harapkan dapat melayani masyarakat atau ODIF, orang dengan HIV, untuk pengobatan yang stadium awal, Oke. yaitu stadium 1 dan stadium 2. Nah, kita juga punya 4 rumah sakit yang melayani untuk dukungan pengobatan ya Mbak Dinda, yaitu Stadium selanjutnya itu selanjutnya biasanya kita sebutnya stadium 3, stadium 4 ya dok ya. Iya. Oke. Nah, itu ada di Rumah Sakit Kisah Kisah. di Sawangan ya. Betul, Kisah Sawangan, terus kemudian Rumah Sakit Hermina, Oke. kemudian Rumah Sakit Sentra Medika tempat Dokter Ardi ya dok ya, Iya, bisa dok iya. ya. Terus kemudian satu lagi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Oke. Seperti jadi kita punya 4 rumah sakit dan juga 4 puskesmas seperti itu Mbak Dinda. Kita di Kota Depok itu ada yang namanya warga peduli AIDS, kemudian juga ada kader peduli AIDS di 63 kelurahan. Itu memang mendampingi untuk masyarakat yang ingin tahu informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Jadi memang keterpaduan dan kesinergian pentahelix dan lintas sektor ini sangat penting dalam rangka pencegahan dan pengendalian HIV di Kota Depok. Seperti itu. Betul sekali. Jadi di masyarakat juga warganya pada peduli ya. Betul, perannya sangat Peran penting. masyarakat. Jadi jangan takut penderita HIV itu merasa sendiri ya. Betul, Jangan Mbak. takut Betul. merasa sendiri. Nah, terakhir nih Dokter Ardi, Mas Hilmar, apa sih pesan-pesan untuk penderita HIV/AIDS? Oke. Jadi kalau saya sebagai tenaga kesehatan itu intinya adalah ketika semakin awal kita menemukan, semakin awal saya ngobatin pasien HIV itu angka kesembuhannya juga makin tinggi gitu. Jadi artinya ketika sudah misalnya terdiagnosa HIV, cepat datang ke akses layanan untuk mendapatkan pengobatan. Jadi ketemu dengan para tenaga kesehatan itu tuh masih dalam kondisi yang bagus ya. Karena HIV itu ada erat namanya CD4. CD4 itu adalah sel si ABRI tubuh kita itu tadi yang diserang sama si virus itu gitu. Jadi ketika CD4-nya itu masih tinggi, ya jadi kan masih kuat nih. Jadi obat yang kita berikan itu juga akan mempan gitu Efektif ya. Dok. Tapi ketika datangnya udah terlambat gitu ya, udah kondisi udah kurang bagus. Jadi saya sebagai tenaga medis, dokter juga ngangkat ngobatinnya juga akan berat gitu ya. Jadi ketika terdiagnosa HIV, cepat hubungi akses layanan supaya cepat mendapatkan pengobatan. Betul. Pemerintah sudah baik, pemerintah obat sudah gratis. Dan kalau sudah dapat obat, ikuti jadwal pengobatan dan jangan sampai putus obat. Betul. Kalau kemudian kita melakukan perilaku beresiko, cepet-cepetlah melakukan tes. Tadi Mas Hilmar udah bilang tesnya kan gratis ya. Datang aja. Saya melakukan perilaku beresiko. Nggak usah malu, saya mau tes. Nanti kalau positif, cepat diobatin supaya tidak berlanjut. Itu Betul. aja sih pesan saya buat masyarakat. Oke, terima kasih Dokter Ardi. Kalau Mas Hilmar gimana nih Kalau pesan-pesannya? dari saya singkat saja Mbak Dinda. Jadi pesan saya kepada masyarakat adalah mari kita bersama-sama bersatu padu, bersinergi ya dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS ini di masyarakat. Seperti itu saja dan tidak usah ragu datang ke pelayanan kesehatan ke 38 puskesmas untuk mendapatkan informasi tentang pencegahan HIV/AIDS. Seperti itu Mbak Dinda. Oke. Terima kasih Dokter Ardi, Mas Ya, terima Hilmar. kasih. Luar biasa seru sekali perbincangan kita hari ini ya, lengkap sekali tentang HIV/AIDS ya. Semoga dengan adanya info podcast tentang HIV/AIDS ini bisa memberikan informasi
edukasi kepada masyarakat khususnya Kota Depok, warga Kota Depok tentang HIV AIDS ya. Oke Sobat Healthies, terima kasih sudah menyaksikan Info Podcast episode kali ini yang membahas tentang HIV dan AIDS. Oke, kita suarakan dulu nih jargon Info Podcast sama-sama. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Oke Sobat Healthies, mencegah lebih baik daripada mengobati, tetapi mengobati jauh lebih baik daripada tidak terobati. Oke Sobat Healthies, terima kasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.